salah satu yang ini kemarin kayaknya videonya sempat viral juga adalah ngeluarin kebijakan tidak populer waktu bulan puasa. Itu playbooknya Indonesia banget. Karena pas puasa orang nggak mau demo, lapar, atau lebih dikit yang mau demo. Nah, di komunikasi publik ini kan jadi gue S2 kebijakan publik itu memang ada ini nih kayak strategi-strategi kayak gini tuh diajarin juga gitu. Termasuk ini menarik kalau lu mau ngeluarin kebijakan gak populer, lu keluarin hari ini tapi bilang kebijakannya berlakunya tahun depan. Itu jadi, salah satu strategi juga. Lebih siap-siap ya orang. Ternyata orang lebih bisa terima kayak gitu-gitu. Jadi banyak kayak gitunya. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, kalau tiap minggu ada kebijakan gak populer keluar atau dianggap kurang baik ini, apa masalahnya gitu? Gue bukan ngomongin Indonesia ya, kalau kan gue ngomongin. Nah, gue akhirnya gue baru nggak pas gede gue ngobrol sama orang-orang yang latar pendidikannya menurut gue ya lebih oke lah dibanding gue. Iya memang nggak ada, termasuk bini gue. Beda. Sesimpel kalau lu buka Twitter sekarang tuh yang rame-rame tentang film Jumbo. Kan itu ada anak yang nanya ke orang tuanya kan. Lalu itu mungkin buat dia atau buat beberapa orang yang mirip dengan dia itu sebuah masalah bahwa anak tuh bertanya. Iya sih, benar. Ya dong. Iya. Lu kalau mau anak lu tumbuh dengan penasaran, harusnya ini nggak dimatiin dong. Dan gue mengalami itu ya cukup banyak tentang kayak gitu ya. Nanya kayak gini, ya udah dari sononya emang kayak gitu. Iya. Terus tapi maksudnya SD, SMP, SMA terus kayak gitu terus selalu disuruh. Yang gue rasa sih kayak gitu ya. Makanya gue tanya lagi, lu yang apa slogan diam itu emas, lu gak pernah lihat? Serius lu masa sih Bu? Enggak. Kayak gue lumayan beruntung mungkin ya. Kayak gue, maksudnya iya gue tahu slogan diam itu emas somewhere, tapi itu tuh nggak pernah. Gue di mana ya gue baca itu, tapi nggak pernah jadi hal yang kayak di kelas guru gue atau orang tua gue bilang kayak gitu sih. Gue selalu justru disuruh ngomong. Kayak gue ngerasa kalau gue ngomong tuh orang-orang seneng gitu. Jadi gue malah makin ngomong. Beda memang. Itu sebuah privilege. Gue tuh slogan diam itu mas, ketemunya dua. Satu di sekolahan, satu di tukang cukur. Menurut gue lebih tepat di tukang cukur loh. Diam itu mas. Iya. Benar, kalau gerak. Iya benar. Ini kenapa harus ada di sekolahan? Nah makanya gue ngobrol yang mau banyak sama Jerome, sama yang lain-lainnya. Gue tuh selalu penasaran tentang orang yang gue rasa, ini pola pikirnya oke nih. Gue tuh selalu penasaran. Dia tuh sekolahnya gimana? SD, SMP, SMA-nya, lalu apa yang terjadi di hidupnya dia tentang bagaimana keluarganya atau lingkungannya. Makanya lu gimana, Fu? Coba gue pengen denger. Gue tuh kalau beneran digali, makanya tadi gue bingung banget pas lo bilang TK adalah puncak masa penasaran lo gitu. Terus abis itu turun gitu. Karena gue ngerasa rasa penasaran gue tuh if anything naik terus, justru makin naik. Kalau ada peaknya kapan nggak tahu juga ya, udah sampai ke puncaknya atau belum. Tapi oke, mungkin salah satu keberuntungan yang gue punya tuh orang tua gue, mungkin khususnya bokap gue itu lumayan suka nanya pendapat gue gitu. Jadi meskipun abis itu nggak selalu dia dengerin dan dia selalu tetap ngerasa harus ngedengerin dia, tapi at least kayak ditanya gitu. Dan pas gue, jadi kan kalau lebaran tuh kan ngumpul-ngumpul sama keluarga yang agak besar kan. Waktu gue di umur 5 tahun, 6 tahun itu udah mulai bisa ngomong, mungkin kayak 4 tahun juga udah bisa. Tuh gue tuh jadi tontonan masyarakat gitu, dimana kakek paman, artinya adiknya nenek gue gitulah, suka ngajak gue debat. Terus gue tuh dianggap cute, kayak gue jawab balik tuh malah disenengin, weh pinter, ketawa. Lu gak dibilang gak sopan, gak sopan, gue jawab balik. Justru gue, ayo debat sini Neng Dita, gue udah pengen Neng Dita sini debat, diajak debat gitu. Terus habis itu ya SD mungkin gak sebanyak ngomong itu, ya SMP berorganisasi gitu kan, SMA gue debat. Nah menurut gue ikutan lomba debat itu lumayan sebuah ini sih, pintu jendela buat gitu. Soalnya tiba-tiba lu boleh mikirin tentang apa aja, tiba-tiba lu boleh nggak setuju sama orang, itu lumayan kaget sih gue. Itu lumayan culture shock sebenarnya, meskipun gue terbiasa berpendapat atau apa ini. Tapi kan debat kan lu directly, gue nggak setuju sama lu, terus nggak apa-apa ternyata. Ternyata lu boleh nggak setuju sama orang gitu. Terus harus nyusun argumen yang ditulis terstruktur gitu kan, diomongin terstruktur tuh SMA. Waktu kuliah terus gue ikutan yang model PBB gitu, yang model MUN. Jadi lu jadi delegasi negara. Misalnya gue pura-pura jadi delegasi Cina, ada yang jadi delegasi apa, terus kita ngomongin isu-isu global karena gue HI ininya S1-nya. Terus gitu makin kayak ngegali isu. Jadi lu
Iya, terbiasa meluapkan apa yang di kepala ya. Iya lumayan. Keren, Dari kecil. itu. Keberuntungan sih itu. Privilege lah. Iya mungkin ya. Karena bini gue juga kayak gitu. Makanya pas gue nikah, gue sih jujur agak culture shock ya tentang, hah, kok lu bisa bantah orang tua? bukan literally, nggak mau. Enggak, maksudnya ngobrol, kayaknya enggak deh. Kok bisa gitu. Sedangkan terus gue ngobrol sama beberapa teman-teman gue, ya cukup umum bahwa udah dengerin dan ini dan ini gitu. Ada beda itunya. Gue dan suami gue sama-sama terbiasa ngebantah orang tua dan kita bantah-bantah aja. Tapi produktif. Yes. Nah, gue beruntungnya tuh gara-gara istri gue, misalnya pasangan kan sering berantem bukan sering ada lah berantem. Gue tuh akhirnya belajar berkomunikasi tentang meluapkan apa yang gue suka, apa yang gue rasain. Itu dari situ justru. Karena gue ngerasa kayak kalau debat gue kalah mulu maksudnya. Dia akan selalu balik ke kenapa kamu nggak cerita? Iya kenapa gue nggak ngomong gitu. Akhirnya gue di situ belajar untuk menuangkan gimana yang gue pikirin dan ternyata menyenangkan sih maksudnya. Ternyata oke juga gitu. Lo anak keberapa? Gue anak keempat. Ngaruh nggak? Soalnya gue anak pertama. Jadi kadang-kadang lebih boleh bantah, lebih boleh ngomong. Ini ya stigma, anak pertama mah inilah. Iya kayak dibolehin gitu kan. Lebih bisa. Gue sih enggak, gue anak keempat. Tapi kakak pertama gue iya. Iya kan? Iya. Jadi ada aspek itunya gitu bisa jadi dikit lah. Mungkin. Nah, gue dari 9 bersaudara sih, jadi mungkin akan lebih tenang kalau semua. Udah kita nggak usah buka ruang diskusi itu ya. Diam. Masuk akal. Make sense itu. Oke. Nah, kenapa kebijakan publik? Pas gua kuliah 2012 tuh gua daftar magang di tempat namanya Unit Kerja Presiden. Oh, keren banget. Okay. Apakah gua tahu kebijakan publik itu apa pada saat itu? Tentu tidak, ya kan? Tapi kayak pada saat itu kan kita nyari-nyari magang aja. Terus gue sampai ke informasi tersebut. Namanya sebenarnya lengkapnya Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan. UKP 4. Singkatannya. Itu pertama kalinya. Terus ya singkat cerita gue dapat posisi magangnya. Unit itu tugasnya itu memastikan janji-janji Presiden SBY pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, terimplementasikan dengan baik. Jadi tugas unit kerja presidennya itu kerja bareng kementerian-kementerian, ngekoordinasiin, ngawasin, kayak benar-benar ngevaluasi angka. Jadi kayak beneran dipantau, datang ke lokasi, ini beneran diimplementasi atau enggak dan sebagainya gitu. Nah, gue kan bukan siapa-siapa, maksudnya gue anak magang, cuma ngeliatin doang gitu. Tapi itu pertama kalinya ada aha moment di kepala gue bahwa kebijakan publik itu bisa membuat hidup orang banyak lebih baik dalam sekejap. Dan bisa bikin hidup orang banyak lebih buruk juga dalam sekejap gitu. Lewat satu keputusannya si presiden ini gitu kan. Karena lu beneran bisa langsung lihat, ya apalah program yang diimplementasiin untuk misalnya mengatasi kemiskinan atau sebagainya. Sumber dayanya pemerintah itu kan gede banget ya. Maksudnya 2.000-3.000 triliun tiap tahun gitu. Jadi kalau gue diajarin keluarga gue kayak, coba tumbuh jadi orang yang berdampak segala macam gitu kan. Ya lu bikin bisnis sendiri berdampak mungkin di skala sekian gitu. Ya penting juga berdampak juga gitu. Tapi kayak gue ada momen kayak cara bikin paling berdampak tuh ya pastinya kebijakan publik gitu di skala yang sebesar itu gitu. Dari titik itu gue tugas gue saat itu sebenarnya lumayan sederhana sih. Jadi ada salah satu janjinya presiden ini tuh open government namanya. Jadi gimana caranya pemerintahan itu terbuka. Terus kita anak-anak magang diminta bikin kompetisi antar kementerian, seru banget, untuk ngukur mana kementerian yang paling terbuka. Keren banget. Keren banget. Makanya gimana gue gak jatuh cinta sama kebijakan publik. Sorry gue motong. Masih ada nggak? Unit Kerja Presiden udah nggak ada. Sekarang berhentinya di waktu Pak Jokowi. Sumpah itu bagus banget tuh. Bagus banget. Itu gila. Bagus banget. Nah, kita waktu itu jadi kementerian-kementerian ini pada daftar secara sukarela, ini sebenarnya kompetisinya, terus ada tim jurinya segala macam. Salah satu cara terbukanya misalnya mereka harus punya website yang bisa diakses datanya, harus punya kantor data informasi dan sebagainya gitu. Nah, tapi ada janji-janji Pak Presiden lain lah, ada satu peta, ada satu data, ada kayak implementasi yang beneran di lapangan, misalnya kayak Kementerian Perikanan mau bikin cooling apa sebutannya, kayak kulkas pendingin buat nelayan-nelayan, kayak sampai di level itu dikerjain semuanya. SDGs itu semua dikerjain sama unit kerja ini. Dari situ
gue lanjut kuliah, kuliah lulus, abis lulus, akhirnya gue nyari kerja emang di lembaga riset kebijakan publik. Gitu. Fokusnya waktu itu di isu ekonomi lingkungan, jadi sawit, kebakaran hutan, polusi udara, energi bersih. Oke. Karena itu juga cukup, maksudnya menarik lah buat gue. Maksudnya kan kebijakan publik ini sektornya macam-macam. Yes. Gitu. Terus 12 tahun kemudian di sini kita sekarang. Keren. Iya, secara teori bahwa kebijakan publik itu sangat bisa berdampak ke hidup banyak orang. Iya. Tapi kenapa lu milih itu? Maksudnya as a human ya. Iya, Sebagai manusia kan ada yang memilih, oh yaudah gue ini fokus kerja. Oh gue ini aja. Lahan basah secara kesempatan kerja jauh lebih banyak. Gue tuh suka puzzle. Dan gue suka belajar. Jadi waktu gue nyari si pekerjaan pertama itu, gue ngerasa kebijakan publik ini tuh solusi gitu kan, cara untuk atau kebijakan publik itu adalah menyelesaikan puzzle dalam skala besar. Karena puzzle-nya apa? Bisa macam-macam. Puzzle-nya orang Indonesia banyak yang stunting. Orang Indonesia lapar. Gitu, iya, gue suka menyelesaikan masalah. Iya, terus kayak misalnya, ada polusi udara, ada apa, itu kan sub masalah gitu ya, banyak banget. Dan jadinya menarik aja naturally buat gue gitu. Tapi gini kan, kayaknya kebijakan publik kan, kalau gue bisa bikin simpel kayak, ya lu ngebantu bagaimana merumuskan agar kebijakan publik nih baik secara laporan atau nanti mau rencana bikin apa, dia nih terlibat nih kan. Tapi dalam prakteknya ada nggak analis kebijakan publik versus analis kebijakan publik? Dalam artian, misalnya gue pemerintah yang jelek misalnya ya, gue emang pengen bikin sesuatu nih, entah tujuan gue apa, ekonomi kah atau motif lain kah. Nah gue nge-hire analis kebijakan publik lain untuk bikin ini biar kelihatan bener nih. Ya, kita balik ke dasarnya banget dulu ya. Pemerintah itu sebenarnya ngelakuin 3 hal tugasnya gitu kan. Dan gue mau pakai analogi pipa air. Gitu ya. Yang pertama itu adalah kebijakan publiknya, itu adalah milih airnya tuh warna apa, bersih atau enggak, volumenya airnya gitu ya. Yang kedua itu administrasi publik atau delivery gitu, implementasinya. Jadi udah dipilih nih airnya, gue mau air yang warna hijau. Yang kedua ini tuh aspek ngebangun pipanya. Mastiin kalau airnya nyampe ke NTB, nyampe ke di mana dia harus diimplementasikan. Yang ketiga itu komunikasi publik. Yaitu mengkomunikasikan apa yang lu pilih airnya, proses pipanya apa, dan seterusnya gitu kan. Nah, 3 hal ini tuh harus jalan bersamaan gitu, dan masing-masing lu butuh skill set yang berbeda sebenarnya di dalam 3-nya ini kan. Jadi kebijakan publik, administrasi publik, sama komunikasi publik gitu ya. Nah, pas tadi lo bilang analis kebijakan ini, itu sebenarnya masih di step yang pertama banget kan. Milih dulu airnya apa nih gitu. Nah, kita berangkat dari masalah. Jadi kebijakan publik itu memang tentang masalah. Let's say masalahnya masyarakat Indonesia tidak dapat makanan bergizi. Ya kan? Makanan kita nggak sehat, stunting, apapun. Berangkat dari masalah itu, pilihan airnya itu kan banyak. Air itu solusi ya. Itu banyak. Lo bisa kasih BLT, kasih cash transfer langsung aja orang beli makanan. Lo bisa lewat puskesmas ngasih, maksudnya targeted ke ibu-ibu hamil, misalnya kalau memang stunting. Atau lo bisa bikin makan siang bergizi gratis misalnya. Even itu masih bisa dipecah dong makan siang bergizi. Benar, makan siang bergizinya di mana? Atau gitu. Nah, kenapa disebut kebijakan? Karena memang tidak ada pilihan yang 100% tepat membahagiakan semua orang, tapi yang ada konsekuensi atau trade-off. Kalau lu pilih yang A, bagus buat ini, tapi kalau lu pilih yang B, bagus buat ini, tapi gitu kan. Nah, sekarang ketika lu milih seorang pemimpin, sebenarnya lu milih orang yang milihin air lu. Iya kan? Berarti lu percaya kalau pemimpinnya punya kemampuan untuk memilih air terbaik yang untuk menyelesaikan masalah sebaik dia bisa. Dalam segala keterbatasannya tadi gitu. Kalau Pak Chatrik Basri, Pak Dede suka bilangnya kebijakan publik itu selalu second best world. Emang nggak pernah ada solusi terbaik yang semua orang happy, sempurna tuh nggak ada gitu. Nah, iya. Jadi pas lo bilang, oke, kita pilih analis kebijakannya masing-masing buat bilang apa gitu kan. Nah, itu kalau dalam proses yang normal, lo mau ada beberapa, benar menurut gue pilih beberapa analis kebijakan, semuanya suruh hitung. Kalau gue pilih air yang A, yang B, yang C, yang terbaik yang mana ya? Mungkin analisnya agak-agak beda-beda karena metodologi analisisnya beda dan sebagainya.
Terus pada akhirnya lo pilih kayak oke dengan resiko ini apa segala macam, gue pilihnya yang ini gitu. Oke. Gitu kan. Tapi lo sudah mempertimbangkan opsi-opsinya. Cuma kalau yang tadi lo bilang, gue mau hire analis buat bilang kalau pilihan gue tuh benar. Nah, itu komunikasi publik. Itu membangun propaganda namanya. Bukan beneran proses kebijakan dong gitu. Karena lo udah pilih akhirnya. Lo bukan lagi mikirin, oh ini nih masalahnya, solusi terbaik apa gitu, bukan. Tapi lo udah pilih, gue maunya makan siang bergizi gratis. Hitungin dong biar ini Masuk dianggap akal, solusi terbaik. biar ini bisa diceritain. Gitu. Itu tuh harusnya itu terjadi setelah lo udah pilih akhirnya gitu kan. Nah, secara urutan harusnya. Secara urutan, harusnya kan secara urutan lo pertimbangan dulu ini solusi terbaik atau enggak gitu. Nah, pemilu Tang adalah sebenarnya negosiasi apa ya? Pertama pemimpin mana yang milih akhirnya buat lo, atau memang opsi solusinya gitu. Jadi pas pemilu, kalau presidennya menang karena orang-orang minta emang atau suka program makan bergizi gratis, ya itu pilihan masyarakat sebenarnya. Gitu kan. Jadi kayak emang masyarakat itu milih airnya. Tapi pipa implementasinya, nah itu kan fase 2-nya nih. Kita sekarang udah masuk nih, udah dipilihin, udah dipilih. Akhirnya udah dipilih, nggak usah negosiasi lagi, ganti kebijakannya udah telat, udah menang gitu dari pemilu gitu kan. Tapi kan administrasi publiknya, proses institusinya, kementerian siapa yang ngejalanin, budgetnya dari mana, skema implementasinya terdesentralisasi atau sentralisasi, pakai utang atau uang sendiri atau gimana, pakai uang siapa dulu gimana, cukupnya untuk berapa kabupaten doang versus berusaha seluruh Indonesia, itu administrasi publiknya gitu kan. Udah bukan tentang milih lagi, tentang orang yang kompeten buat ngejalanin ini siapa gitu. Dan dalam administrasi publik masuklah aspek misalnya resiko korupsi, resiko kepentingan, resiko kepentingan misalnya gitu kan. Karena lo ada cara-cara, sebenarnya resikonya udah ada dari kebijakan publik juga sih, bisa jadi pas lo milih juga udah kebayang ada basahnya gitu ya. Bisa jadi. Tapi sebenarnya masih bisa lo perbaiki di aspek pipanya, coba kita bikin lebih bagus, lebih transparan dan seterusnya. Kemudian lo melakukan komunikasi sebagai upaya supaya masyarakat ngerti apa yang lo lagi berusaha lakukan sih sebenarnya gitu kan. Nah, belakangan ini kan agak kayak komunikasi pemerintah ini kurang baik. Lagi kurang. Atau bisa lebih baik gitu. Tapi itu kan satu hal. Bahasanya sih. Bisa lebih baik. Boleh. Lo mau pakai bahasa lain boleh. Tapi komunikasi itu can only go as far as si pipa dan airnya juga baik gitu kan. Kan lo nggak bisa membohongi. Artinya gimana ya? Really emang nggak bisa? Nggak tahu ya. Maksud gue. Secara moral lah. Secara moral. Secara moral nggak? Iya, jangan ketukar poin gue. Jadi jangan memprioritaskan bagian yang komunikasiin. Enggak kok ini baik kok. Kan nggak perlu terlalu over claim ini baik. Benar. Lihat aja nanti airnya kayak gimana dampaknya gitu. Jadi stepnya jangan kecampur gitu sih. Mau sebersih apapun komunikasinya, kalau ada yang belum dibayar vendornya, sulit juga. Betul. Harus itu gimana? Dan bisa diperbaiki. Sorry, gue terakhir. Sebenarnya kebijakan publik ini emang nggak sempurna kan. Dalam konteks administrasi publik tadi nih misalnya, kan emang ada namanya iterasi lah. Sama kayak kalau lo startup. Pas lo pertama bikin beta version kan belum sempurna. Gitu. Itu wajar gitu sebenarnya. Kalau mau dianggap ini ya. Kalau mau agak ini ya. Namanya kan baru awal mula. Ada progress, ada learning curve. Yang jadi bahaya, kalau aplikasi kan ada betanya, terus kan lu ngasih masukan kan, betanya nih crash nih, jelek nih, gitu. Kan terus kan startupnya kan, oke sip, keren, kita improve, gitu kan. Normal gitu gak sih? Kita improve, normal aja orang ngasih feedback nih sebenarnya. Nah, yang takut kan kayak, Pak, ini implementasinya kurang baik, tapi gak dibolehin ngasih feedback gitu. Atau kayak, lu tahu apa gitu, bagus kok aplikasinya. Jadi gue ngerasanya, minum dulu. Lu mau se-oke apapun kemampuan lu di kebijakan publik, tetap kan bolanya bukan di lu dong. Maksudnya sebagai warga? Iya, lu sebagai orang yang mempelajari dan terjun ke dunia analis kebijakan publik, bolanya kan bukan di lu cuma menghadirkan ini oke nih. Benar. Ini bahaya, ini. Bolanya di politisinya maksud lo gitu kan? Yang menang. Betul. Kenapa lu nggak fokus ke sono ya? Kenapa?
Ternyata arahnya ke situ. Gue kira apaan. Kan normalnya, menurut gue kita semua punya peran dalam hidup ini gitu kan. Bagus jawabannya dia. Kan kalau pemimpinnya bijak, dia akan mau punya advisor atau apa patih-patih yang akan mengguide dia atau memberikan masukan ke keputusan terbaik dong. Yes. Gitu. Ada pepatah katanya kayak wars are won through many advisors lah gitu. Pokoknya 5 penasehat terdekat lo akan sangat mempengaruhi kualitas hidup lo gitu kan. Menurut gue sebelum-sebelumnya gue cukup punya kesempatan untuk berada di ruang-ruang di mana gue bisa kasih advice ke pemimpin yang memang mencari advice yang baik gitu kan. Ketika itu dibutuhkan, gue happy gitu untuk ada di ruangan dan kayak, oh ini nih opsi yang bagusnya segala macam, silakan dipertimbangkan. Kemudian orang lain yang memilih. Si pemimpinnya yang memilih kan, menterinya, kadang-kadang eselonnya ya, dirjennya misalnya dan sebagainya gitu. Nah orang-orang ini ada. Jadi intinya di 2 peran itu pun, kalau gue pindah peran gitu, let's say oke, instead of jadi yang bikin analisis yang baiknya apa, gue yang menentukannya gitu kan. Tapi kan itu pun peran gitu. Maksudnya gue akan tetap harus punya analis yang mikirin gitu kan. Maksudnya begitu gue yang jadi actual decision maker, gue gak akan punya waktu buat ngitungnya. Jadi emang jadi pembuat keputusan itu tentang punya wisdom untuk ngedengerin, untuk milah-milah masukan, dan bukan dianya sendiri pintar. Maksudnya sepintar-pintarnya si pemimpinnya memang dia harusnya bukan yang ngerjain analisisnya ngerti semuanya gitu. Sepintar apapun harinya tetap 24 jam. Benar. Kalau Obama tuh pernah ditanya, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi Obama ditanya, kan lu gak ngerti semua masalah gitu. Tapi lu presidennya Amerika Serikat yang harus bikin keputusan setiap harinya di topik-topik yang lu gak ngerti. Betul. Gimana caranya lu pede sama keputusan yang lu ambil gitu kan. Terus Obama bilang, di dalam semua masalah, gue akan ngundang setidaknya 2 orang yang berargumen against each other. Jadi dia suruh orangnya debat di antara mereka berdua justru. Jadi bukan dia ngundang satu posisi yang sesuai dengan yang dia mau doang. Tapi dia undang yang pro, dia undang yang kontra. Dia dengerin, dia suruh, dan orang terpintar yang bisa nge-argue pro kontranya ya. Kan lu kan presiden, lu bisa undang yang paling pinter loh. Bener, di senegara ini mana ada yang gak mau datang ke istana kalau lu panggil orang pinternya gitu kan. Nah, dia suruh debat, dia bilang, terus nanti gue ya pakai wisdom, maksudnya kayak mempertimbangkan plus minus apa sebagainya, terus dia ambil keputusannya, dan apakah kadang-kadang lo menyesali keputusan lo? Iya, tapi selama itu keputusan terbaik berdasarkan informasi yang lo punya di titik itu, ya that's the best you can do gitu. Jadi gue mendingan jadi, gue suka jadi patih aja sih. Kalau gue lebih suka jadi yang ngasih masukannya. Atau mungkin karena lu terlahir di era yang ya udah jadi patih juga oke, kok kepake. Jadi maksud lu gimana? Sekarang gak kepake? Bukan begitu. Tadi lu ngebahas soal komunikasi publik. Itu bagian dari kebijakan publik. Jadi maksudnya pemerintahan, ada kebijakan, ada administrasi, ada komunikasi. Masih satu teman kerja lah ya. Ada ini gak maksudnya? Kan era di 10-15 tahun terakhir lumayan beda nih ya dari pergulungan berapa tahun hidup manusia, tentang bahwa 10-15 tahun terakhir tuh manusia lebih mudah terhubung satu sama lain. Benar. Elon Musk bilang kita adalah media masing-masing, artinya kan semua bisa memberikan respon tentang apa yang dikomunikasikan oleh pemerintah. Terlepas dari kebijakannya oke atau tidak. Itu tuh apakah jadi hambatan besar untuk seluruh pemerintah yang ada? Karena kayak kalau gue ngebayangin ya, ini benar-benar barang baru nih. Benar. Tentang masyarakat sekarang jadinya benar-benar bisa bikin gerakan sendiri ketika nggak puas bisa ini, atau pemerintah ngeluarin, gue pengen bikin kebijakan ini. Yang komentar tuh antara nggak ada pembatasnya bahwa lu capable atau nggak capable dalam merespon pesan dari pemerintah ini. Itu menjadi hambatan yang besar atau tergantung kita ngelihat masukan dari masyarakat ini sebagai input atau sebagai noise ya gitu. Jadi berangkat dari cara lu ngelihat masukan masyarakat ini gitu. Gue pakai analogi ini lagi ya. Tadi ya misalnya kayak toko, anggaplah toko restoran. Yang lu bilang benar 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, kalau restoran makanannya nggak enak. Kan lu nggak tiba-tiba di-viralin atau pelayannya tiba-tiba
kurang oke atau apa gitu, nggak tiba-tiba di-viralin aja gitu kan. Nah tiba-tiba sekarang gara-gara semua orang terkoneksi dengan cepat, baru kejadiannya saat itu, besok udah langsung jadi skandal, bisa tutup itu restoran, overnight bisa tutup gitu kan. Apakah itu adil atau tidak? Terus kadang-kadang juga kita ada aspek kayak misalnya dengerin satu sisi cerita doang, terus ternyata salah beritanya dan sebagainya. Itu bagian dari kekurangannya yang bereaksi cepat ini gitu kan. Tapi dalam konteks customer protection, customer satisfaction, keberadaan lo bisa review di sosial media, terus lo bisa mengkomunikasikan ini toko bagus atau enggak gitu, asalkan itu beneran transparan dan lo tetap cari yang kredibel gitu kan. Kan sebenarnya hal yang positif ya buat customer. Kita jadi tahu restoran mana yang beneran bagus gitu. Nah, semangatnya sebenarnya sama di dalam komunikasi publik, kebijakan publik ini. Kalau gua adalah pejabat publik yang pengen dapat feedback terhadap produk gua, kebijakan yang gua bikin secara cepat, harusnya bisa ngelihat media sosial dan sebagainya ini tuh jadi cara cepat buat dapat feedback yang cepat gitu. Kalau memang tujuan lu adalah kebermanfaatan tadi gitu kan. Misalnya gue coba roll out, ternyata nggak bener lagi, kebijakannya nggak works atau apa, terus kayak ada yang protes apa, kan lo bisa langsung respon dengan cepat sebenarnya gitu. Kalau memang lo melihat itu sebagai masukan, kalau lo memang maksudnya open minded gitu, nggak ngelihat masyarakatnya sebagai cuma sekadar berisik dan sebagainya, karena lo anggap lo lebih tahu dari masyarakat misalnya gitu kan. Nah tapi ini kayaknya kontekstual juga. Gue mau pakai contoh. Kayak misalnya aplikasi, lu pernah pakai kayak Jaki gitu nggak? Yang aplikasi gitu kan. Atau kalau dulu di UKP4 tuh ada juga lapor gitu. Sebenarnya sebelum sosial media ada website buat lu lapor ke pemerintah apa yang salah dan sebagainya gitu kan. Nah di lapor dan Jaki ini tuh ada mekanisme monitoringnya di mana lu ngukur berapa dari laporan yang masuk udah ditanggepinnya kayak apa dan sebagainya. Karena memang lu ngerasa lu tuh melayani masyarakat gitu. Jadi kalau masyarakat protes, ya wajar, mereka customer lo untuk direspon gitu. Nah sekarang, tapi challenge-nya memang jadi lebih kompleks mungkin ya, ketika terusnya ini apa yang benar informasinya, kebenaran ini jadi ada yang klaim salah duluan dan sebagainya gitu kan. Tapi gue ngerasa itu ada cara-cara lah untuk menurunkan resiko yang kayak hoax atau sebagainya gitu. Nah kalau lo udah pisahin hoax-nya, lo pisahin noise yang emang cuma sekadar orang pengen berantem, karena emang ada juga gitu, itu lo pisahin. Yang tersisa adalah masukan yang memang jangan-jangan legitimate dan substantif untuk lo beneran dengerin gitu. Tinggal pilihan lo aja mau improve produknya atau enggak. Cuma kalau dari analogi resto kan dia, gue selalu ditanya dan gue nggak bisa jawab. Resto tuh nggak perlu mengeluarkan kebijakan yang tidak populis, karena kan ada kebijakan-kebijakan yang memang yang nggak populer tapi harus gitu. Karena gue ngelihat pemerintah tuh kayak ayah aja, kayak ya udah hari ini siapa yang jajan dulu. Ketika dipilih kan berarti yang lain nggak kebagian. Itu kan bukan kebijakan populer yang pengen semuanya ayo nih gratis nih. Tapi duitnya dari mana ini nggak tahu kan bingung. Nah gimana dengan kemungkinan seperti itu, bahwa kebijakan nggak populer harus dikeluarin, lalu ruang responnya mungkin saat ini adalah yang terbesar sepanjang masa manusia ya. Karena benar-benar semuanya tuh bisa nyaut. Benar, betul banget. Jadi emang berangkat dari kebijakan publik ini akan selalu ada yang nggak senang gitu kan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa dan cukup wajar buat ada suara-suara tidak senang atau tidak happy ini karena kebijakannya tidak populis, benar. Itu bagus poinnya. Gua mau pakai contoh nyabut subsidi BBM. Waktu SBY dan Yusuf Kala lakukan dulu pertama kali lumayan besar. Jadi kalau dalam konteks komunikasi publik emang ada bahasa namanya modal political capital modal politik gitu ya, atau perlawanan dari masyarakat itu masih wajar gitu dan masih bisa lo kelola lah gitu. Dan itu tuh emang ada titik wajarnya gitu, emang nggak apa-apa. Nah waktu itu strateginya SBY adalah pas dia baru menang, pas dia lagi populernya, dia nyabut subsidi BBM-nya karena dia tahu dia masih populer. Dia lagi baru aja menang. Itu sering di teori-teori kebijakan publik tuh. Lakukan unpopular policy satu ketika lo baru menang atau pas lo mau cabut. Karena di titik itu lo nggak butuh kepopuleran politik segitunya gitu. Sama kayak Pak Jokowi pas 14 ya. Dia ngapain ya? Gue lupa. Sama nyabut juga. Gue lupa 14. Iya, kayaknya sempat nyabut bentar gitu. Ya. Gitu. Jadi memang emang boleh
Dan emang itu bagian dari strategi komunikasi publiknya. Termasuk kapan dikeluarinnya. Salah satu yang ini kemarin kayaknya sempat videonya sempat viral juga adalah ngeluarin kebijakan tidak populer waktu bulan puasa. Itu playbooknya Indonesia banget. Karena pas puasa orang nggak mau demo, lapar, atau lebih dikit yang mau demo. Jadi poinnya tapi itu tuh oke dan bisa di manage. Tapi memang gini kan kayak lo baru ngeluarin kebijakan nggak populer karena pertimbangan lo sendiri dan sebagainya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya udah deh, itu satu semester satu aja gitu kan? Ya, lebih jatah karena segitu aja. Gitu. Ntar sisanya ntar dulu nunggu masyarakat apa dulu gitu. Nah di komunikasi publik ini kan jadi gue S2 kebijakan publik itu memang ada ini nih kayak strategi-strategi kayak gini tuh diajarin juga gitu. Termasuk ini menarik kalau lo mau ngeluarin kebijakan gak populer, lo keluarin hari ini tapi bilang kebijakannya berlakunya tahun depan. Itu salah satu strategi juga. Lebih siap-siap ya orang. Ternyata orang lebih bisa terima kayak gitu-gitu. Jadi banyak kayak gitu ya. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, kalau tiap minggu ada kebijakan gak populer keluar atau dianggap kurang baik ini, apa masalahnya gitu? Gue bukan ngomongin Indonesia ya. Kalau kan gue ngomongin. Tapi kok mirip. Kok kejadian. Masih antara hubungan pemerintah dengan masyarakatnya. Gue cukup sering lihat di sosial media tentang orang-orang yang bukan mereka sih. Gue kadang merasa juga bahwa kenapa ada kebijakan yang bahkan menurut orang normal yang gak usah belajar kebijakan publik tuh kayak ini kayaknya enggak deh. Itu jadi lalu kenapa ada kebijakan yang kayak se-Indonesia sepakat tapi itu gak jadi gitu. Lu mau ngasih contoh? Ya udah gampang aja deh. Perampasan aset siapa yang gak setuju? Tapi masih rambat. Terus yang ini kok jadi sih? Wah, contoh yang paling gue gondok yang itu yang soal orang yang udah punya catatan korupsi boleh maju lagi dalam pemilihan. Lu ke daerah manapun lu tunjuk orang sembarangan. Kayaknya gak setuju. Tapi kenapa? Nggak, itunya tuh di mana tuh? Jawaban yang ada kan selalu namanya pemerintah orang jahat nih namanya ininya. Gue pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi sih dengan itu tuh. Iya. Kalau jadi pas lu bilang se-Indonesia Raya bersepakat, gue mau pertanyakan lagi, yakin nggak ada nggak orang-orang Indonesia tertentu di tempat tertentu yang tidak sepakat dan punya power lebih besar dari yang orang Indonesia random yang lo tunjuk tadi gitu. Semuanya maksud gue 99%. Nah, tapi 1%-nya ini yang membuat keputusan. Ada zoom in dikit ya. Jadi lo ngebayanginnya konstituen lo siapa? Anggaplah lo politisi gitu kan. Iya. Lo politisi, siapa orang-orang yang perlu gua pastikan bahagia dan gak jadi musuh gua gitu kan, atau kayak bahasanya stakeholder management lah gitu kan, siapa aja stakeholder gua gitu. Ya mungkin stakeholder lo adalah voters lo, itu kan satu besar kan, lo harus menang gitu. Tapi kan selain voters lo harus membahagiakan siapa orang di partai lo, siapa pemodal lo, siapa apa yang lain. Jadi kadang-kadang memang ada pertimbangan interest lain ini yang lebih kuat dari sekedar, dan itu adalah yang sebuah keniscayaan yang tidak mungkin tidak ya untuk di dalam ruang pengambilan keputusan politik dan lainnya. Itu hal yang cukup sering kan ya seperti itu. Iya. Bahwa lu ya gitu. Masalahnya kalau ada satu orang yang mau ngelakuin itu pasti dia takut dia sendirian gitu loh. Dia sendirian. Nah makanya masuk DPR harus rame-rame. Gak bisa, orang pintunya dijagain masing-masing. Lu masuk liat partai. Lu partai dijagain masing-masing gimana? Katanya tadi lu mau bikin partai baru. Sway, jangan begitu. Kok tiba-tiba? Nah, nyambung ke situ tentang decision maker bukan lu. Lu menyajikan. Iya. Yang oke kayak gini. Yang ini nggak oke, dampaknya bahaya. Iya. Bolanya adalah di pengambil keputusan. Iya. Nah, di kita kan pemilihan dong. Iya. Ya teman gue nanya nih. Temen lo. Teman gue. Ada nggak yang bisa kita lakukan untuk membuat pemilihan langsung ini sesuai yang dicita-citakan dulu? Oke. Itu. Iya. Sekarang kan
gue waktu itu pernah bikin story tentang dekat rumah lu ada nggak serangan fajar yang replay banyak banget. Oh ya. Banyak banget. Dan sebanyak itu ya nggak ada yang tertindak lanjut, entah mereka nggak mau lapor karena kan kaitannya dengan gue masih mending banyak yang ngeliatin. Ya kalau orang-orang lain lapor lalu ternyata yang nggak suka sama dia berada di lingkup area tinggal yang sama, kan itu jadi sesuatu yang merepotkan juga untuk mereka kan. Artinya pelaksanaan pemilihan langsungnya menurut gue kemarin dan kayaknya yang gue bisa judge kemarin karena yang gue pegang data itu kemarin. Masih banyak loss seperti ininya. Apa yang bisa kita lakukan untuk bikin ini seperti yang dicita-citakan dulu nih pemilihan langsungnya nih? Sebenarnya kan ada beberapa prasyarat untuk demokrasi bisa berfungsi secara ideal gitu kan. Memang nomor satunya tuh kemampuan berpikir kritis dan pendidikan PPKN, pendidikan sipil lah, kayak ngerti kalau gue milih orang yang ini, misalnya partai ini tuh kayak apa bedanya, cari tahu, kebiasaan untuk penasaran. Nah, tadi aja lu bilang lu udah nggak penasaran lagi abis TK gitu kan? Bener. Kebiasaan untuk penasaran sebelum memberikan vote gue gitu, terus kesadaran bahwa yang dia kasih vote-nya ini jauh lebih besar dampaknya dari kalau dia satu kali dapat serangan fajar, let's say dapat 200.000. 200.000 ini kalau lo bagi sama 1.500 hari kan 5 kali 365 tuh. Itu berarti per harinya tuh nggak ada lo dapat berapa doang gitu. Padahal dampaknya tuh 1.500 hari setelahnya hidup lo gitu kan. Itu kan jadi kemurahan kalau lo punya sense. At least lo bayar guanya tuh 2 miliar gitu misalnya ya. Maksudnya kalau dibandingin 200.000. Nah, prasyarat yang kedua, ini yang juga lumayan banyak dibahas sebenarnya adalah kesejahteraan rakyatnya. Jadi kelas ekonomi di negaranya gitu. Karena mau nggak mau, ya tadi satu tuh kemampuan berpikir tentang ngebandingin 200.000-nya, tapi yang lain adalah butuh 200.000 hari ini gitu kan. Itu juga sebuah realita. Maksudnya negara yang masih banyak kelas aspiring middle class-nya, kelas miskinnya gitu. Lu kalau sehari lu harus kerja 12 jam, ya waktu buat lu belajar juga ya berkurang juga. Betul, ada aspek itu juga gitu. Jadi ada banyak banget PR untuk emang kalau kita pengen demokrasinya itu bagus, gitu. Itu semua harus tercapai dulu gitu sih. Cuma jadi mungkin kata kuncinya bukan dewasa ya. Tadi kan pertanyaan lo kan kita cukup dewasa atau enggak? Dewasa, bukan di kitanya berarti. Kayaknya instead of dewasa, gue ngelihatnya budaya berpikir kali ya. Jadi kayak kita harus punya budaya berpikir yang lebih kritis tadi. Terus yang kedua budaya cheating. Cheating itu apa ya? Budaya selingkuh. Nyontek. Oh, nyontek. Maksudnya nyontek. Kenapa? Ya gitu nyontek. Kan kayak maksudnya kan itu sebenarnya nggak etis. Maksudnya nerima uang apa. Ini kan kayak apa sih bahasanya? Curang. Cheating curang maksudnya. Kayak budaya curang, budaya kayak yaudah gue semaunya gue. Terus kan biasanya di tiap-tiap daerah juga ada yang diuntung, kayak ada premannya gitu kan, yang dia yang ngegerakin suara dan sebagainya. Itu kan bukan sekedar dewasa atau nggak dewasa, tapi emang ada suatu struktur di situ. Kelaparan untuk terstruktur gitu. Yang tadi berhubungan sama ekonomi, kemampuan berpikir dan sebagainya gitu. Lu juga di beberapa kesempatan gue lihat bicara tentang climate change. Sebagai pelaku pelaku ini jalankan gimana biar oke. Gue pengen nanya, gimana progresnya Bu? Penerimaan di masyarakat? Sebenarnya surprisingly sangat berprogres sih dalam 10 tahun terakhir. Karena indikator yang paling sederhana tuh kalau debat presiden 5 tahun atau 10 tahun terakhir, pertanyaan tentang lingkungan itu baru datangnya belakangan, pertanyaan terakhir di debat terakhir gitu kan, kayak nggak ada yang ingat gitu. Tahun ini, 2024 kemarin, itu polusi udara salah satu pertanyaan di debat pertama bahkan keluarnya. Terus ada yang ngebahas lingkungan sendiri. Jadi artinya terus banyak survei, banyak poll itu bilang voters muda, Gen Z maupun milenial gitu lumayan melihat isu lingkungan sebagai salah satu lah. Mungkin dia nggak benar-benar nomor satu, tapi dia salah satu penanda lah. Salah satu yang utama lah. Salah satu indikator utama yang juga dilihat. Jadi sebenarnya dari sisi masyarakat sadar bahwa kita butuh kebijakan iklim itu meningkat.
Cuma kalau baliknya ke kayak masyarakat berubah perilakunya, nah itu memang tetap menantang karena kadang-kadang jadi artinya kalau tanggung jawab untuk berubahnya di masyarakatnya langsung, kayak kita jadi harus pilah sampah, kita jadi harus apa segala macam. Emang itu masih menantang karena harus ada perubahan sistemik lah. Karena kita kan lumayan autopilot aja ya, kayak oh adanya apa dipengaruhi sama kebijakan juga. Makanya akhirnya siapa yang terpilih itu bakal ngaruh banget ke kebijakan iklimnya Indonesia gitu. Nah, yang sekarang sih, kalau berdasarkan para banyak bacaan gitu, sebenarnya pemerintah sekarang mungkin tidak memprioritaskan perubahan iklim sebagai permasalahan utama lah gitu. Salah satu yang itu ya, yang mengganti fungsi hutan. Ya, salah satunya. Terus kan misalnya security energy dan juga pangan ini berbasis food estate kan, lumbung pangan yang monokultur, yang besar, mungkin ngebuka hutan, energi pun berbasis biofuel gitu, masih sawit dan sebagainya. Sementara misalnya solar dan sebagainya malah masih sulit untuk masuk ke Indonesia untuk berkembang. Jadi bukan prioritas. Nah, gue penasaran soal itu tanpa merendahkan apa yang lu perjuangkan dan kawan-kawan ya. Tentu lu ketemu dong dengan, dan ini tertuang dalam kebijakan tadi yang kita sebutkan bahwa untuk beberapa orang atau beberapa pihak climate change itu bukan prioritas utama. Kayak ngebongkar hutan untuk food estate ya lebih penting makan daripada climate change. Itu yang skala besar ya, skala kecil kan ya banyak juga gitu. Itu bagaimana Bu? Maksudnya gimana perasaan lu? Karena gue rasa yang kayak gitu setidaknya sepenglihatan gue masih cukup ada. Banyak sih. Dan gue pun lagi-lagi gue bingung jawabnya ketika mereka bilang gue udah coba pilahin sampah. Daripada sama tukang sampahnya digabungin lagi. Ngapain lah. Dan perihal dampak tuh kayaknya yang tahu juga udah jelas meningkat ya, bahwa dampaknya lo akan naik permukaan laut dan lain-lainnya. Cuma nggak banyak yang menuangkan itu ke dalam aksi nyata. Itu kenapa, Bu? Jadi sebenarnya secara realistis ketika gue masuk ke sektor ini, kayak gue menyadari betul bahwa ini tuh jalan ninja yang tidak semudah itu. Maksudnya emang nggak. Jadi ekspektasi gue pun udah realistis lah dalam konteks kayak oke, ini sulit sebenarnya gitu. Kenapa sulit? Satu, kalau banyak aspek yang mau dipengaruhi itu adalah perilaku manusia, ngubah perilaku manusia itu hal yang kayak butuh perubahan budaya yang sangat-sangat intens, yang kayak ekstrim gitu kan. Jadi itu satu. Yang kedua, yang mau kita lawan adalah industri-industri yang sudah lama diuntungkan oleh cara-cara praktek yang sebelumnya, yang tentu saja mereka tidak mau berubah juga gitu. Jadi kenapa harus berubah? Benar, kenapa harus berubah? Yang ketiga, kalaupun kita masuknya ke kebijakan, maksudnya ini tuh isu yang sangat lintas sektor, pemerintahan itu tidak di-set up untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lintas sektor, apalagi berkembang dengan cepat seperti ini. Belum lagi pemerintahnya pun rame diisi oleh industri juga kalau di kasusnya Indonesia gitu kan. Jadi berangkatnya dari bahwa gue realistis sebenarnya. Jadi gue nggak naif, maksudnya kayak nggak, everything's gonna be fine gitu. Nah, tapi dalam semangat udah menyadari realita ini, gelas setengah terisi atau setengah kosongnya ini datang dari gue ngerasa tetap ada progresnya gitu. Makanya mau agak optimis ini, karena jadi kayak masyarakat yang tetap nggak mau milah banyak, tapi kan emang mereka berangkatnya dari nggak mau milah. Jadi yang gue hitung, yang jadi mau milah yang gue hitung. Kebayang nggak? Ya. Jadi berangkatnya dari gelas setengah terisi justru gitu. Dan gue ngerasain ini langsung ini dalam konteks kayak berpolitik di rumah tangga gitu ya, di kompleks rumah gue gitu, di grup WhatsApp gue ngajakin, jadi gue bilang di grup WhatsApp kayak ini yang mau ngambil sampah daur ulang bakal datang, BTW emang harus order tukang sampah daur ulang, beda sama sampah, jadi emang ada jasanya, ntar gue kasih nomornya, emang harus lo khusus gitu, makanya dicampur kalau pakai dinas sampah yang normal. Capek banget, pengen bayar tuh. Tapi di bulan pertama gue dikacangin, bulan kedua gue masih agak dikacangin, bulan ketiga ada ibu-ibu ikutan bawa kayak Mbak Afu, saya ikutan kontribusi sampah juga gitu. Maksudnya gue hitung itu sebagai progress instead of yang tetap nggak mau, karena defaultnya nggak mau gitu.
Itu kan termasuk suami gue sendiri. Ini shout out. Maksudnya dia juga awal-awal kayak apa sih ribet banget sih, ya Allah sampah numpuk apa gitu. Gue di rumah milah sampah, sampah jadi numpuk. Sekarang dia sendiri milah sampah. Dia ada kotak susu abis dipakai, dicuci, ditaruh di tempat itu. Wah, gue kan ngerasa gila gitu. Itu adalah sebuah progres dalam. Ya udah, jadi lu hitung si perubahan kecilnya ini gitu. Kedua, industri. Maksudnya industri-industri ini banyak yang dapat pressure untuk beneran berubah gitu. Dan kebanyakan dari mereka tuh bahkan voluntary gitu. Jadi secara sukarela bikin komitmen net zero, secara sukarela naro kayak target-target sustainability lah yang ya kadang-kadang karena pressure market mereka di global, tapi kadang-kadang dari pemimpinnya sendiri juga mau dan sebagainya. Dari sisi kebijakan juga ada pemerintahan mungkin bukan di Indonesia, tapi yang juga berprogres ke arah sana. Jadi menurut gue optimis pesimis ini tentang gimana lo ngelihatnya. Okay. Nah, tapi apakah gue realistically ngerasa kita bisa nyelesain masalah ini dalam waktu yang terbatas ini? Nggak tahu. Realistically gue ngerasa mungkin nggak gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap worth dilakukan gitu. Yeah. Ini nggak sih maksudnya perubahan yang akan jauh lebih terasa dalam waktu cepat tuh kalau emang ada campur tangan pemerintah dalam bentuk aturan nggak sih? Kayak maksudnya, gue ngebayangin berapa banyak orang yang akan berhenti pakai plastik, atau berapa banyak himbauan yang harus dibikin untuk bikin orang berhenti pakai plastik, yang jumlahnya sama dengan kalau plastik dibikin 1.000 sama pemerintah langsung, dikenain harga 1.000. Kan kayaknya hitung-hitungannya, bayangannya kayaknya akan jauh banget bedanya gitu. Betul. Benar. Dan sebelum ke plastik, bahkan sumber emisi Indonesia terbesar, yang 2 terbesar itu sebenarnya hutan sama PLT batubara sama transportasi. Itu 3 tuh jauh lebih besar daripada dalam plastik itu masalahnya sendiri. Jadi dia masalah sampah dan sebagainya. Tapi kalau kita gede-gedean emisi, ngebukain hutan, angka hutan yang dibuka dari tahun ke tahun, berapa batubara yang kita bakar, pabrik batubara baru atau PLT batubara baru yang kita buka dan sebagainya, itu jauh lebih besar BTW. Dan 2 dan 3 aspek itu sangat-sangat dipengaruhi sama pemerintahnya. Apakah dia ngasih izin hutannya dibuka? Kan itu pemerintah yang ngasih izin. Apakah pemerintahnya bilang, udah stop, kita nggak bikin PLT batubara baru, nggak boleh, nggak ada yang boleh bikin batubara sama sekali, kita ganti ke sumber-sumber yang bersih. Itu kan keputusannya pemerintah, nggak ada campur tangan kita mah pakai listrik yang udah jadi aja kan sebenarnya. Yes. Jadi definitely tanggung jawab di 3 layer tadi tuh gue selalu ngelihat 100%-nya tuh kalau pemerintahnya berubah, 2 yang di bawahnya tuh ikut sebenarnya gitu kan. Oke. Industri kan harus patuh sama pemerintah. Pemerintahnya bilang packagingnya nggak boleh kayak gini lagi, e-commerce nggak boleh lagi wrapping kayak apa, atau transportasinya harus jauh lebih efisien, logistiknya dan sebagainya, ya tinggal ngikut yang bawahnya gitu. Iya betul. Jadi memang tadi balik ke pertanyaan lu di awal banget, kenapa kebijakan publik? Karena nge-solve masalah kayak gini emang harus dari peraturan di atasnya yang ngaruh ke bawah. Tadi contoh yang mungkin nyata banget tuh Bali sama Banyuwangi ya, yang emang kayak maksudnya benar-benar mereka tuh naruh sumber daya untuk pertama nggak boleh kantong plastik dan sebagainya ini, tapi dalam konteks pemilahan juga itu tuh salah satu tempat memproses sampah daur ulang terbesar se Asia Tenggara bahkan gitu. Jadi emang dari pemerintahnya punya tujuan itu dan ya masyarakatnya ikut gitu. Benar. Tapi gimana menjawab yang ini yang soal ya negara-negara kan seluruh dunia ya tentu sedang berjuang lawan waktu ya tentang climate change dan Indonesia pun terlibat. Gimana menjawab tentang argumen yang mengatakan harusnya tiap negara beda-beda kadar tanggung jawabnya. Yes. Nice. Iya, tentang ada yang mulai duluan kah, tentang ada yang dulu korban kolonialisme dah, belum punya waktu untuk mengakselerasi kayak negaranya gitu. Benar. Itu gimana Fu menurut lo? Iya. Menurut gua itu diskusi yang fair, maksudnya kayak debat yang memang perlu, karena memang tanggung jawabnya beda dan harus ada aspek keadilan antar negara juga, global north, global south. Oh jadi secara prakteknya memang beda? Secara prakteknya sekarang kita pakai kerangka sukarela masing-masing negara. Jadi
Sekarang tuh yang kita punya namanya nationally determined contribution. Jadi kontribusi tiap negara ditentukan oleh negaranya masing-masing secara sukarela. Indonesia punya targetnya sendiri, kita 31% sampai 42% by 2030. Negara lain masing-masing, karena nah ini kritik terhadap model UN, model apa PBB ini gitu. Karena kan mereka nggak punya badan hukum buat meng-enforce ya. Kayak negara itu berdaulat, jadi mereka juga nggak bisa di apa-apain. Iya kayak tadi Indonesia punya target, kalau nggak nyampe nggak ada yang terjadi, dimusuhin aja paling sama negara-negaranya, tapi nggak beneran ada masalah apa-apa gitu. Jadi semuanya sukarela, berbasis sukarela. Nah itu kan yang jadi bermasalah gitu, karena masa tanggung jawabnya ya pertama tadi berbasis sukarela, tapi nggak sesuai dengan tanggung jawab sebelumnya secara historis gitu. Jadi memang itu adalah sebuah masalah. Cuma ada analogi, gue lupa siapa yang bilang ini ya, tapi kayaknya presiden salah satu negara Amerika Latin. Dia bilang kita nih lagi ada di kapal pesawat yang sama. Terus pesawatnya lagi nukik jatuh. Maksudnya literally bumi ini lagi sekarat gitu, lagi kita harus semuanya gerak. Apakah waktunya masih cukup buat kita ngedebatin, yang di bisnis kelas dong yang ngebenerin pesawatnya. Enggak lah, gue di ekonomi kelas, ntar harusnya apa? Sementara pesawatnya tetap jatuh gitu. Jadi poinnya, yes, it's a debate worth having, tapi sampai di titik apa dan kayak ujung-ujungnya tetap semua orang harus gerak. Jadi oke, lo harus nge-pressure negara lain, tapi bukan berarti di negara lo sendiri lo nggak ngapa-ngapain gitu. Yang agak nggak sehat adalah terus pemerintah Indonesia bilang, ini tanggung jawab negara lain, makanya kita nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu kan kayak seolah-olah kita nggak di pesawat yang sama gitu. Kayak, pokoknya kalau Amerika nggak ngapa-ngapain, gue juga nggak ngapa-ngapain. Oke, bebas kita turun. Terus siapa yang ngejaga ini tuh? Maksudnya kalau semuanya kayak gitu? Gak ada, maaf banget ya, ini bad newsnya. Dulu, jadi kalau dalam kerangka HI ini kan ada kayak apa ya sebutannya ya, norma gitu ya. Jadi biasanya tuh norma, jadi bukan beneran kalau hukum beneran kan ada bisa lo hukum diusut gitu. Nah ini tuh memang cuma di level norma, di level apa yang diterima oleh komunitas internasional. Jadi kalau lo rese sendiri lu dimusuhin gitu. Trump ini kan dimusuhin. Jadi meskipun tidak ada yang ngejagain secara top down direct gitu, sebenarnya sebagai komunitas kita ada cara-caranya lah, kayak yaudah kita nggak mau dagang sama dia. Misalnya ada negara yang melakukan genosida ke negara lain, kita musuhin dia gitu kan. Sebenarnya terbatas di situ. Sayangnya ya. Terakhir Bu, lu S2 di US ya? US. Gue selalu penasaran. Indonesia kan jumlah penduduk masuk 5 besar lah. Luas areanya kalau ngitung laut juga ya nggak kecil lah. Lu pindahin ke benua mana, dia mendominasi. Tapi kita terkenal nggak sih di luar? Maksudnya orang pada tahu kita nggak sih? Ataupun kalau tahu dikenal itu sebagai apa gitu? Ini kan konteksnya gue 2016 sampai 2018 ya. Gue nggak tahu ya hari ini kita dikenalnya sebagai apa dengan presiden kita yang baru. Tahu sih, gue juga tahu ada pemilihan kontak tertentu. Tapi mungkin karena gue banyak berinteraksinya tuh sama komunitas yang emang kan kebijakan publik dan mungkin ngurusin HI juga gitu. Tentu saja mereka tahu tentang Indonesia dan kita pemain yang sangat-sangat signifikan dalam konteks hubungan internasional, maksudnya komunitas internasional ini. Tapi kalau lu nanyanya orang Amerika random di jalanan random mana gitu, mereka tuh saking fokus sama dirinya sendiri tuh nggak tahu negara-negara lain, jangan kan Indonesia gitu. Tapi itu masalah lain lah. Ya itu orang-orang random Amerika pada umumnya gitu. Agak kurang gitu. Maaf. Tapi sorry. Nah, tapi dalam konteks di dunia global ini Indonesia dilihat sebagai apa? Pertama yang paling gue sangat appreciate tuh, gue tuh dulu kelas politik kalau nggak salah ya. Jadi ini tempat gue belajar demokrasi, kayak sistem politik, median voter segala macam. Dan Indonesia itu jadi tugas akhir sekelas di Harvard Kennedy School itu. Kita tugas terakhir dan gue jadi terkenal banget karena apakah karena segitu menariknya? Nggak sebagai nggak, ini 2018. Kita, 2016 atau 17 gitu lah. Karena jadi promnya tuh sebenarnya Indonesia ini kan negara yang sangat diverse. Kepulauan,
kalau kita, tapi Indonesia demokrasi, terus Muslim, mayoritas Muslim juga, tapi dia demokrasi, aneh banget. Muslim, diverse, demokrasi. Nah, pertanyaannya kayak sistem politik kayak apa yang harusnya paling efektif buat Indonesia gitu lah. Terus kan soalnya kita lagi belajar kayak sistem majoritarian, proporsional, terbuka, tertutup gitu-gitu lah. Terus ya udah semua orang punya argumen macam-macam tentang harusnya Indonesia kayak apa. Jadi segitu sebagai demokrasi tuh kita terkenal banget karena kita tuh magic banget. Kok bisa ya negara di ujung Asia Tenggara ini gede, demokratis gitu. Itu aneh, kenapa nggak kerajaan, kenapa nggak, ya kan? Bisa aja aneh gitu. Nah, diverse yang kayak gitu. Yang kedua sebagai kekuatan ekonomi. Secara regional maksudnya kita, nah ini yang sayangnya gitu ya. Maksudnya kita tuh ekonomi yang growing lah, let's say, belum terbesar seperti bayangan Indonesia emas apa ini. Iya. Tapi sayangnya kita emang masih lebih dilihat sebagai pasar daripada sebagai produsen gitu kan. Jadi emang banyak obrolan dalam konteks kayak oh ya masuk pasar Asia Tenggara, maksudnya startup ini ngomongin Indonesia sebagai pasar gitu kan. Cuma secara competitiveness produksi ekspor kita secara dagang itu sebenarnya kita masih dikenalnya cuma untuk produk-produk ekstraktif gitu. Jadi maksudnya jadi kalau ekonomi itu ada barang-barang, sebutannya barang nilai tambah rendah sama nilai tambah tinggi. Oke. Jadi value added kayak high value add goods gitu ya. Yang value add goods tinggi itu adalah produk yang produk akhirnya tuh kompleks banget sampai mahal banget dia gitu. Kayak handphone gitu kan. Nah, Indonesia ini basket keranjang ekspornya sangat didominasinya sawit, batu bara gitu, barang-barang yang raw materials gitu kan. Jadi iya kita dikenal karena kita eksportir barang-barang ini gitu, tapi jadinya ya dikenalnya sebagai eksportir sumber daya alam yang kalau di dalam negeri kan kita disuruh bangga ya. Kita harus bangga karena kita ekspor raw materials ini dibutuhkan dunia. Nah, tapi sebenarnya kalau beneran mau ngelihat dalam konteks ekonomi global, harusnya nggak bangga. Kita tuh harusnya bangganya jadi kayak Korea, punya barang-barang kompleks. Kayak Samsungnya, Hyundai-nya, apa gitu, diekspor kemana-mana. Gitu. Kalau ngebanggain sumber daya alam, kayak anak dapat warisan aja susun ngebangga. Ini itu bukan begitu. Bener lagi. Analoginya bagus. Tiba-tiba aja kok bangga gitu. Analoginya bagus lagi. Iya kan, harusnya yang kerja keras, betul. Yang ini yang bangga. Udah gitu ini juga bangganya warisannya dikuras-kuras gitu maksudnya. Iya. Sosokan bangga banyak warisan, tapi lu nggak bisa make. Bener dicolongin. Benar. Bagus ini analoginya, gue baru ini. Dan kita tuh dapat warisannya 4 gelombang ya BTW. Jadi pertama minyak habis. Jadi dulu tuh ada satu, ini oil boom kan Indonesia sebelum pas Soeharto ya. Tapi oil boom, makanya kita kegandrungan pakai BBM. Tiba-tiba habis atau udah nggak sebanyak itu, kita jadi impor sekarang. Lewat tuh boom. 2 batu bara boom. Kita tiba-tiba kayak produksi batu bara ekspor kemana-mana. Tapi sekarang kan geser pada ke renewable energy. Itu bakal kayak apa? Ketiga sawit. Sawit itu warisan ketiga gitu. Tiba-tiba dapat warisan lagi. Sawit ekspor kemana-mana. Ternyata Eropa. Aduh, tapi sawit Indonesia buka hutan. Nggak jadi deh lewat. Terakhir sekarang apa? Nikel. Karena untuk baterai, untuk mobil listrik dan sebagainya. Nah ini nikel juga mau diekspor. Nah kita tuh sering nih dapat warisan ini. Menarik ya analogi warisan. Tapi kayak harusnya kan warisan ini modal ya. Harusnya. Untuk itu lu meniti. Bener. Perusahaan lu sendiri ceritanya gitu kan. Kayak bikin produk apa kayak gitu. Nah kita sayangnya stuck. Ini tuh ada sebutannya sebenarnya kalau di ilmu ekonomi namanya kutukan sumber daya. Resource curse. Yes. Jadi negara-negara yang justru banyak sumber daya alam ya. Jadi males. Untuk kompetitif dan bikin produk. Seleksi alamnya nggak sesulit itu ya gitu. Oke deh. Terima kasih Abu Tami atas ini itunya. Udah nih kita. Berat udah. Alhamdulillah. Nggak usah pusing-pusing banget mikirin negara. Secukupnya aja. Sejam udah. Lumayan lah sejam ya. Lumayan sejam. Oke. Thank you Bu ya. Thank you. Udah diundang.